Was-was tidak. Cuma pertama kejadian itu saya tahu bahwa bukan gitu. Cuma kan waktu itu kan dia perkarakan, kita ikut gitu. Tapi ternyata dia tidak lanjutkan. Sampai saya terus tanya, Denny bagaimana, udah dipanggil? Enggak diteruskan, putuskan gitu, dia menikah. Sudah, kita diamkan aja. Dari pertama saya bilang bukan anak Denny gitu. Udah tahu. Makanya saya kan seorang ibu, ya. Dari anak itu lahir, orang bicara semua. Saya yakin bukan. Cuma kita ikut aja dulu dia kan, dia lapor kita ikut. Nanti kan laporan dia bahwa akan tes DNA, ya kita tes. Tapi kan itu dia nggak ada, gitu, hilang. Dia pergi nikah. Nah, jadi masalah yang kemarin Denny lamaran dia muncul kembali. Nah, itu lagi banyak hujatan. Saya baca nangis lagi gitu. Kok anak saya begini? Setiap ada masalah kok dibawa-bawa. Lebih baik saya berdoa sama Tuhan minta penyelesaian. Ya inilah. Gitu. Karena setahu saya ya. Saya tahu anak saya yang saya ajar gak pernah berbohong, maupun itu sakit, maupun itu apa harus jujur. Kalau memang itu anak kamu, sampai sempat memang 6 tahun yang lalu, Denny itu sujud, Ma, bukan anak saya, Ma. Saya tahu memang, saya mungkin bisa berbohong sama orang, tapi saya tidak bisa berbohong sama Mama dengan Tuhan. Gitu. Sampai nangis gitu. Maka saya yakin itu bukan. Saya yakin-yakinnya saya. Cuma kemarin itu saya sempat waktu pertama 3 minggu lalu mau tes DNA, saya cuma bilang kasihan anak ini tidak berdosa, yang berdosa adalah orang tuanya. Saya bilang kamu jadi orang tua harus jujur, takut Tuhan. Kasihan anak ini, kamu harus datang baik-baik, bukan kamu datang ke media. Makanya kita akan selesaikan ke media juga. Kalau kita tidak selesaikan ke media, orang kan masih nuduh gitu. Kasihan anak itu, kasihan. Sementara DJ Verni yang sudah meminta maaf pun tetap kekeh mengatakan bahwa dirinya yakin bahwa anaknya adalah benih dari Denny Sumargo. Lantaran DJ Verni merasa bahwa selama ini ia hanya dekat dengan mantan kekasih Dita Sudaryo itu saja. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Mama dari Denny Sumargo ini adalah salah satu alasan Denny Sumargo menjebloskan DJ Verni Hasan ke kepolisian yang sudah dilaporkan oleh Denny Sumargo. Denny Sumargo nampak serius dengan laporannya ini karena dia ingin membela mamanya. Dia tidak terima kalau mamanya sampai sakit hati, guys. Ya, karena mama bagi Denny Sumargo adalah segalanya. Denny Sumargo ini sangat menghormati ibunya dan tidak mau ibunya merasa tersakiti. Mama dari Denny Sumargo sendiri yakin dengan apa yang dikatakan oleh Denny Sumargo bahwa anak dari DJ Verni itu bukanlah anaknya, dan mamanya sangat yakin bahwa anaknya ini tidak berbohong. Meskipun di awal-awal ia sangat yakin, tetapi dia mengikuti proses hukumnya. Dia memang mendampingi tes DNA dan akhirnya yakin bahwa hal itu bukanlah apa yang sebenarnya dan hanya buat-buatan atau bikin-bikinan dari DJ Verni. Sebab mama dari Densu mendidik Densu sangat keras dan dia tidak pernah membela Densu kalau Densu salah, guys. Saya tidak pernah membela anak saya kalau dia salah, dari kecil sampai besar. Dulu saja waktu kecil dia berkelahi, ya, dia berkelahi. Pulang menangis. Saya bilang, kenapa? Saya dipukul. Pergi baku pukul. Jangan pulang kalau menangis. Kalau tidak mau dipukul, jangan keluar rumah. Saya tidak pernah bela kalau dia salah. Gimana, Ma? Enak gak? Enak, mantap. Mahal ini alat? Enggak, ini sudah bayar. Oh, jadi di kontan ini? Iya. Oh, bayar tunai? Iya. Oh, mantap ya? Iyo, tapi mantap ini. Sampai tangan-tangan dipijit ya? Iyo, aduh, Bang, kata Mama enak tuh kursinya, Bang. Bang, apa sih? Kata Mama kursinya enak.
Saldoku tinggal 15.000 ya. Parah sih. Yang siapa yang pakai saldoku? Rekeningku. Tinggal 15.600. Halo, selamat datang. Selamat datang di rumah yang baru. Kenapa anak syuting-syuting Pak Citra? Buat film. Ya nggak usah film-film, Mbak Salim dulu. Yang punya rumah datang. Kita pindah rumah dulu ya. Masalah gue bertambah. 2 wanita ini bahaya. Kalau dengar ceritanya Denny itu kan di luar selalu bilang, oh keluarganya mama miskin. Tidak, papa saya dulu orang paling kaya di Sulawesi Tengah, punya kapal 2, punya mobil itu mobil apa yang nggak ada, dari Mercy Impala yang dulu-dulu. Kalau dulu orang beli mobil itu aslinya orang kaya, karena tidak dicicil. Iya. Dia ekspor hasil laut. 9 bahan pokok partai, agen tunggal dir bintang. Jadi semua kepulauan Banggai itu ambil ke dia. Ini nyata. Berarti mama lahir kaya dong? Saya lahir, pokoknya saya sudah tahu manusia sudah kaya. Iya, pokoknya lahir itu tahu-tahu udah kaya aja. Berarti latar belakang keluarga kaya lah. Ya, saya punya papa orang kaya memang. Kenapa mama tidak pernah pamer kaya? Pamer-pamer kekayaan tidak pernah? Apa? Itu hanya titipan Tuhan. Jadi kalau orang yang bicara-bicara kaya, pamer kaya, mama cuma ketawa-ketawa. Karena lahir sudah kaya. Karena saya sudah merasakan itu. Waktu dulu mama kan lahir kaya. Terus waktu punya anak Denny, mama itu kan hidupnya susah. Itu bagaimana ceritanya? Karena begini, pada saat itu kan orang tua tidak suka saya kawin dengan papamu. Makanya saya dibuang sebagai anak. Jadi saya dibuang sebagai anak, saya tidak dapat sesuatu dari orang tua. Iya, iya. Makanya dari situ saya mencari sendiri. Saya bawa kau mencari sendiri. Ini juga kan, papamu sebenarnya orang tidak bertanggung jawab. Termasuk juga orang tidak bertanggung jawab. Tidak tanggung jawabnya apa itu? Dalam semua tidak tanggung jawab. Tapi katanya dulu papa dulu katanya pernah mau kasih uang. Itu bohong. Jadi begini, papamu itu sebenarnya dia itu dulu dia sebagai seorang tentara ya, mayor, kayak mayor begitu. Tapi dia udah pensiun. Dia pensiun itu karena permintaan dulu, kalau tidak salah wakil presiden Adam Malik itu minta dia cari antik. Iya. Itu antik waktu itu masih hebat harganya. Makanya dia berhenti dari itu cari antik. Dari antik itu dia kaya. Oke.